Baik, kita mulai masuk ke bab 5 tentang social engineering. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengertian, kategorinya, kemudian media yang digunakan, metodenya, target yang menjadi sasaran dari social engineering, dan bagaimana cara mencegah menjadi korban dari social engineering. Berikutnya, ya seperti quote yang pernah saya sampaikan bahwa kebodohan user itu tidak ada obatnya. Jadi sebagus apapun proteksi yang Anda aplikasikan pada sistem Anda, user adalah bagian yang paling rentan untuk diretas atau menjadi bagian yang paling lemah. Dan ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi pelaku keamanan sistem. Oke. Ya, jadi social engineering definisinya adalah suatu teknik mengeksplorasi kelemahan manusia dengan cara meyakinkan mereka untuk dapat memberikan informasi yang seharusnya dijaga. Ya, jadi targetnya memang usernya sebagai pemakai sistem. Sifat dasar manusia adalah mudah percaya, takut, dan suka membantu sesamanya. Ya, sifat dasar ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengeksplorasi kelemahan dari user. Contohnya apa? Mudah percaya. Jadi manusia itu karena punya rasa empati di dalam dirinya, secara tidak sadar manusia itu akan mudah percaya. Mudah percaya, contohnya misalnya dengan pasangannya atau dengan pacarnya. Dia kemudian mudah percaya, oh karena yang bersangkutan adalah pacar saya misalnya. Maka dia menceritakan informasi yang seharusnya itu menjadi ranah rahasia. Kemudian bisa jadi ya dalam hubungannya dengan sistem. Kan sistem sudah disertai dengan password user. Maka saya percaya deh, saya simpan foto-foto pribadi saya di sana. Nah, karena rasa percaya yang ditawarkan itu bisa jadi manusia itu melakukan kesalahan. Kemudian sifat yang berikutnya takut. Rasa takut, ya manusia yang dirundung rasa takut, dia akan sangat mudah untuk dipengaruhi. Ya ini seperti yang Anda sudah rasakan ya. Ketakutan akan pandemi corona seperti yang kita alami saat ini membuat banyak informasi salah yang beredar di antara kita. Kemudian kita ikutin hanya karena kita merasa takut. Misalnya, mungkin Anda pernah mendengar atau membaca pesan berantai tentang berjemur di terik matahari. Kemudian ada opini yang mengatakan berjemur jam 10 ke atas sampai jam 2. Ada yang mengatakan jam 6 sampai jam 10 atau sebelum jam 10 siang, dan seterusnya. Informasi begitu beragam, sehingga kadang-kadang harusnya kadang orang harus berpikir mana yang benar. Tetapi karena rasa takut terkena virus misalnya, diikutin saja. Saat dia menerima informasi jam 10 ke atas berjemur, maka yang saya lihat di jalan-jalan itu banyak orang berjemur di atas jam 10. Nah, padahal itu masih bisa diperdebatkan. Anda bisa lihat referensi ya tentang bahayanya paparan sinar matahari di atas jam 10, di mana indeks UV-nya itu sangat tinggi. Seperti diketahui bahwa UV itu bisa memicu kanker pada kulit. Maka tindakan yang didasari atas perasaan takut itu bisa mengakibatkan salah dalam bertindak. Anda bisa pastikan cek, cari di referensi yang bisa dipercaya, ya, berjemur yang paling baik jam berapa. Nah, kemudian berikutnya adalah suka membantu sesamanya. Kenapa ketika rasa suka membantu itu kemudian bisa menjerumuskan
manusia ke dalam tindakan yang salah. Ya contohnya misalnya Anda sering ya ketemu dengan pengemis yang mungkin dengan luka-luka buatan, ya, dengan kaki-kaki yang dilipat, kemudian merasa kasihan, Anda kemudian memberikan bantuan. Padahal sebenarnya Anda bisa jadi adalah korban penipuan. Tetapi karena rasa suka membantu, kemudian kasihan gitu, dan percaya bahwa yang Anda lihat itu benar, maka Anda tergerak hati untuk membantu. Padahal pada saat yang sama Anda menjadi korban dari penipuan. Nah, itu adalah contoh-contoh social engineering yang mengeksplorasi sifat-sifat dasar manusia. Nah, sifat tersebut tentu saja tidak bisa diobati oleh teknologi secanggih apapun. Dipasang firewall, dipasang antivirus. Kalau usernya saja tidak di-upgrade pengetahuannya, maka ya sangat sulit untuk menjaga sistem tetap dalam keadaan aman. Ya, seorang social engineer adalah orang yang melakukan penipuan, bujuk rayu, dan mempengaruhi untuk mendapatkan informasi dari korban. Pelakunya namanya social engineer. Jadi itu tentang social engineer. Berikutnya dari survei, ya, ternyata pelanggaran keamanan itu banyak yang dilakukan menggunakan teknik social engineering, lebih dari 30%. Ini data yang saya ambil tahun 2019 dari Verizon bahwa 33% itu memanfaatkan kelemahan manusia dalam rangka meretas sebuah sistem, yaitu dengan teknik social engineering. Ya. Nah, ini juga quote. Jadi seberapa hebat enkripsi yang Anda terapkan, kemudian seberapa tinggi teknologi yang Anda aplikasikan, ya, jaringan itu tidak pernah benar-benar aman. Jadi ketika Anda sudah masuk ke dalam jaringan internet misalnya, maka saat itu juga Anda akan berhadapkan pada risiko keamanan. Ya tentu saja ya risikonya berbanding terbalik ya. Semakin Anda beresiko, semakin Anda merasa nyaman. Terminologi rasa nyaman dan resiko itu berbanding terbalik. Jadi kalau Anda merasa nyaman, maka itu artinya Anda beresiko. Ketika Anda merasa perlakuan sistem itu tidak membuat Anda nyaman, itu bisa jadi Anda menutup atau mengurangi resiko Anda diretas misalnya. Contohnya bagaimana? Anda masuk ke dalam rumah, ya, ada pagar dikunci, kemudian rumah ada pintu dikunci, kemudian masuk kamar ada pintu dikunci, masuk mau mengakses lemari ada pintu dikunci. Rasa nyaman Anda pasti akan berkurang. Tetapi dengan metode pengamanan berganda itu, ya, keamanannya akan meningkat. Ya, dibandingkan dengan Anda misalnya masuk ke rumah yang tidak ada pagarnya, tidak ada pintunya, maka Anda nyaman saja masuk, mengakses lemari, ya, juga dengan nyaman. Tetapi itu artinya Anda tidak aman. Ya, berikutnya ini ada true story. Ini cerita tentang bagaimana seseorang menggunakan social engineering untuk bisa mengakses sistem dari dalam. Ini ceritanya, nanti Anda baca sendiri. Ya, kemudian kategori social engineering itu ada 3, ya, yaitu human based atau berbasis manusia. Jadi social engineering menggunakan manusia atau targetnya adalah manusia, berinteraksi langsung dengan korban. Contoh-contoh dalam praktek human based adalah berpura-pura menjadi end user. Contohnya misalnya, Anda adalah pemakai sistem yang sah misalnya. Kemudian berpura-pura menjadi orang penting. Anda ada di dalam sebuah action social engineering, Anda melakukan aksi yang Anda ini seolah-olah menjadi orang penting di dalam sistem itu. Ya,
sehingga Anda bisa mengakses sistem lebih dalam. Kemudian berpura-pura menjadi technical support, ini juga sering ya. Jadi dilakukan misalnya ya Anda menjadi pekerja atau menawarkan jasa keamanan sistem. Nanti akan ada perbaikan dan seterusnya. Padahal pada saat Anda melakukan itu, Anda melancarkan action untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian berpura-pura menjadi orang yang diberi kuasa. Ini juga untuk dalam rangka mempengaruhi user agar membocorkan informasi. Berikutnya pengintaian. Nah, ini juga biasanya dilakukan dalam rangka membaca gerak-gerik pemakai sistem, sehingga pada suatu ketika pelaku bisa masuk ke dalam sistem dengan meniru atau mencontoh aktivitas yang dilakukan oleh orang yang berhak. Shoulder surfing, mengintip dari belakang. Ini contohnya kalau Anda pemakai komputer di kampus ya, pusat informasi itu ya, komputer umum, ada orang melihat, teman Anda melihat password yang Anda input dari belakang. Nah, itu namanya shoulder surfing. Jadi sambil melihat dari jauh lah. Kemudian dumpster diving, mengakses tempat-tempat yang dianggap tidak penting. Nah, ini contohnya begini, kalau Anda pernah melihat ya, atau mungkin sebagian dari Anda adalah pekerja di kantor, itu pasti ada yang namanya penghancur kertas. Kenapa sih kok mesti harus dihancurkan? Bisa jadi informasi yang tersimpan di kertas-kertas yang dianggap sudah tidak dipakai itu adalah sumber informasi yang penting. Maka untuk meyakinkan bahwa informasi yang sudah terlanjur dicetak ini ketika dibuang tidak membawa informasi penting, maka harus dihancurkan. Nah, teknik dumpster diving ini memanfaatkan tempat sampah untuk mencari informasi. Kan sering ya surat-surat penting, bisa jadi di sana ada nama kepala cabang, ada kejadian apa yang ditulis di surat itu. Kemudian bagi orang yang memiliki kepentingan, itu bisa digunakan untuk penipuan misalnya dan seterusnya. Berikutnya adalah tailgating, mengikuti orang yang memiliki akses masuk ke suatu tempat yang penting. Nah, contohnya misalnya Anda mau masuk ke ruangan yang penting gitu ya, khusus kemudian Anda ikut satpam masuk ke rumah klaster misalnya. Oh Pak, saya ikut banget ya. Nah, Anda ngikutin orang itu, orang yang memiliki akses, kemudian Anda ikut di belakangnya. Nah, itu masuk kategori tailgating. Jadi, mengikuti mengekor lah. Berikutnya adalah piggybacking atau pura-pura lupa membawa kartu akses ke suatu tempat. Nah, ini juga sering ya, kalau Anda nonton film-film fiction itu, nonton film sci-fi, ya, science fiction itu kan ada ya, orang lupa membawa kartu akses, kemudian beralasan macam-macam. Misalnya contoh di kehidupan nyata, kalau Anda pernah ya mengakses misalnya nginep di hotel lah. Hotel yang misalnya lantai 10 atau berapa. Biasanya pemilik atau orang yang menginap di situ diberikan kartu akses untuk mengakses lift ya. Lift itu hanya bisa dioperasionalkan ketika Anda tap kartu akses. Nah, orang atau pelaku yang memanfaatkan ini bisa masuk ngikutin ya, memanfaatkan ada orang tamu yang memang punya akses ya, kemudian ikut masuk ke lift. Kemudian dia ngetap mencet nomor lantai 10 misalnya. Anda ikut aja akses ya. Ikut liftnya itu. Sehingga dengan alasan mungkin maaf saya tadi lupa bawa kartu. Saya tolong lantai 5 ya, Pak. Orang karena tadi ya dasarnya suka membantu akan diberikan lantai 5, toh nggak ada ruginya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, itu teknik yang dinamakan piggybacking. Selanjutnya kategori social engineering adalah computer based. Kalau yang tadi adalah human based ya, interaksi langsung, berikutnya adalah computer based.
menggunakan instant chat messenger, misalnya tadi ya, WhatsApp, mengirimkan berita, mengirimkan macam-macam yang tujuannya hanya untuk mengeksplorasi sistem. Kemudian pop-up Windows yang auto-click. Nah, ini sering mungkin yang Anda jumpai ya. Anda mengakses sebuah Windows, kemudian mengakses sebuah web, kemudian muncul pop-up Windows yang Anda kadang-kadang nggak ngebaca, terus klik OK. Nah, itu juga bahaya, karena tidak sengaja ya sebenarnya. Tapi begitu klik OK, bisa jadi sudah langsung mengekstrak malware dan seterusnya. Kemudian surat berantai atau hoax. Surat berantai ini biasanya pesan berantai kalau sekarang ya. Anda lihat di WhatsApp misalnya ya, itu biasanya diawali dengan meyakinkan informasi ini dari ahli ini dan seterusnya, diakhiri dengan tolong sebarkan. Nah, kalau Anda menerima pesan yang seperti itu hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah hoax atau berita palsu. Meskipun tidak semuanya, surat berantai dan seterusnya. Tujuannya adalah mungkin membuat kepercayaan ya, dengan narasi-narasi yang seolah-olah ini adalah berita terpercaya. Padahal tujuannya untuk memanipulasi dan seterusnya. Itu termasuk dalam kategori social engineering berbasis komputer. Berikutnya email spam. Spam ini iklan ya. Kalau Anda pakai Gmail misalnya, maka di sana sudah ada spam filtering. Iklan-iklan atau email-email yang mengandung iklan akan otomatis difilter. Spam ini berbahaya ya. Bisa jadi kalau Anda tertarik, gitu, Anda melakukan klik mengakses email ini, klik sebuah link, bisa jadi link itu sudah langsung mengaktifkan malware. Secara tidak sengaja perangkat Anda sudah langsung terinfeksi. Nah, dan seterusnya. Phishing, ya, berpura-pura sebagai lembaga terpercaya untuk mendapatkan informasi penting dari korban. Nah, ini juga masuk kategori email. Kalau Anda mungkin pernah membaca atau mendengar atau bahkan menerima email yang saya adalah investor dari Arab misalnya, saya butuh nomor rekening ini untuk mengirim dana dan seterusnya. Saya adalah perusahaan, misalnya saya bca.com. Nah, biasanya mereka menyamarkan nama domain. Harusnya klik bca.com misalnya. Dia membuat klik bca.au atau klik bca.biz.org yang mirip-mirip, sehingga seringkali korban, oh ini benar ini, oh ini merasa terpercaya, dan kemudian mengikuti perintah yang kirimkan melalui phishing tersebut. Nah, tentu ini berbahaya. Berikutnya serangan dari dalam. Ini kategori berikutnya, ini bisa jadi ya masuk kategori human ataupun komputer. Tapi ada berikutnya serangan dari dalam, ini menggunakan orang-orang yang ada di dalam. Caranya ya macam-macam. Bisa jadi perusahaan kompetitor ingin mengetahui sistem dari perusahaan lawannya, maka dia mengutus ya karyawannya atau orang kepercayaannya untuk misalnya melamar di perusahaan itu. Karena perusahaan kompetitornya butuh orang yang kualifikasinya persis, maka bisa jadi masuk ke dalam perusahaan kompetitor. Kemudian dia diberikan akses macam-macam, padahal orang yang masuk itu adalah dari lawan usahanya. Nah, ini sangat berbahaya. Atau bisa jadi memanfaatkan orang yang kecewa terhadap perusahaan tempat dia kerja. Biasanya orang kecewa itu kemudian menceritakan banyak hal ya ke orang lain. Nah, tentu saja ini juga sangat berbahaya, karena begitu informasi dari dalam yang memiliki kategori urgent atau penting, tingkat security tinggi, bisa diakses dari luar, itu adalah sebuah bencana bagi sistem, bagi keamanan sistem. Ya. Jadi ada metode, misalnya nanti Anda jadi seorang manajer IT gitu ya, mau merekrut karyawan, itu biasanya dilakukan pendalaman latar belakang. Ya, orang ini pernah kerja di mana, punya pengalaman dari mana. Bisa jadi ini mata-mata, bisa jadi. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat security yang sangat tinggi, ini perhatian
terhadap calon karyawan yang masuk itu luar biasa. Bukan perhatian dalam hal kesejahteraan, tapi perhatian siapa yang akan masuk. Ini penting diketahui latar belakangnya agar terhindar dari ya tadi ya, ternyata ini orang penyusup dari perusahaan kompetitor. Nah, berikutnya media yang digunakan untuk aksi social engineering. Yang pertama media online, kemudian telepon, kemudian pendekatan personal, kemudian reverse social engineering. Ya, setidaknya ada 4 media yang digunakan. Mungkin ada lain, bisa jadi ada tambahan yang lain, tapi online ini ya termasuk paling sering. Cheat code, kemudian serial number, program bajakan, email spam, link palsu dan sebagainya. Ini adalah media-media yang digunakan secara online. Jadi kalau Anda membuat atau mengakses sebuah program yang di dalamnya menawarkan serial number generate misalnya, hati-hati aja, itu bisa jadi mengandung trojan. Ketika Anda eksekusi, bersamaan dengan itu dia sudah menginfeksi komputer Anda. Maka hati-hati menggunakan software-software bajakan. Karena bisa jadi waktu Anda menggenerate itu mengcrack program dan seterusnya, Anda tidak tahu bahwa itu sudah mengaktifkan malware yang akan menginfeksi komputer Anda dari dalam. Jadi hati-hati ya. Sudah sangat banyak korban dari penggunaan software bajakan itu. Jadi bukan softwarenya yang berbahaya, tapi crackernya itu, serial istilahnya itu cheatnya itu yang berbahaya di situ. Karena itu tersebar bebas, ya kita nggak pernah tahu apa yang disisipkan di program-program untuk mengcrack, ya istilahnya mencari serial number dari sebuah software yang asli. Maka hindari itu. Ya telepon, ya, telemarketing itu juga seringkali ya, tandanya biasanya kalau orang sedang mempraktekkan social engineering itu biasanya tidak mau ditutup teleponnya. Mereka bicara tidak memberikan kesempatan kita untuk gantian bicara. Ya, Anda pernah dengar mesti ya cerita tentang orang ditipu, ada kabar melalui telepon anaknya kecelakaan atau apa, minta dikirim uang dan seterusnya. Tandanya mereka tidak mau menutup telepon biasanya. Karena ketika menutup telepon, orang akan berpikir, oh iya, akan menemukan jati dirinya misalnya. Maka saat mereka sadar, maka hilanglah kesempatan untuk melakukan aksi social engineering. Ya, jadi telepon itu juga sangat penting. Maka saya itu punya kebiasaan tidak pernah mengangkat telepon yang saya tidak ada daftar nama di handphone saya. Nah, itu dalam rangka agar ya terhindar dari penipuan berbasis social engineering. Ya. Metode yang digunakan, metodenya kalau tadi kan medianya, metodenya yang pertama reverse social engineering. Cara untuk mendapatkan hak akses ke suatu sistem dengan cara meyakinkan korban bahwa jika korban punya masalah tertentu sekarang atau di masa depan, hacker itu punya solusi untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, biasanya ini memang butuh teknik technical pengetahuan teknik yang kuat untuk melakukan metode ini. Tekniknya yang pertama merusak. Pelaku melakukan perusahaan infrastruktur. Kemudian menawarkan bantuan, kemudian setelah diterima maka dia beraksi. Nah, teknik merusak ini contohnya misalnya kalau Anda sedang membidik target gitu ya. Kalau kemarin itu kan target bisa diserang. Anda misalnya melakukan serangan DDoS, Distributed Denial of Service pada server sebuah institusi. Tiap hari kemudian dia mengalami jaringan yang overload, down dan seterusnya. Kemudian Anda datang dengan pura-pura sebagai ahli menawarkan bantuan. Padahal sebenarnya yang merusak ya Anda sendiri. Kemudian Anda lakukan aksinya, ya menawarkan bantuan dan diterima. Kemudian saat itulah Anda beraksi. Anda mempunyai akses kepada
server misalnya, kepada sistemnya, padahal yang buat rusak juga Anda sendiri. Pada saat Anda punya akses, maka Anda bisa menyusupkan backdoor misalnya, kemudian menanamkan malware di dalam sistem itu, dan seterusnya. Maka setelah itu memang sudah fix ya, sepertinya fix. Masalahnya selesai, padahal itu hanya cara Anda untuk bisa mengakses ke dalam sistem. Ya, ini teknik reverse social engineering, yang intinya yang merusak ya dia sendiri, kemudian yang memperbaiki ya dia sendiri. Tapi itu sebagai pintu masuk untuk menanamkan atau melakukan aksi yang lebih jauh. Metode yang berikutnya ada phishing, menggunakan email pesan palsu, tadi yang sudah saya singgung di depan. Isinya tuh mirip dengan lembaga resmi. Nah, hal ini bisa dicegah dengan menghindari mengakses link yang dikirimkan kepada email. Jadi ketika Anda mendapatkan email yang seolah-olah penting, maka berpikir 2 kali, benar nggak? Kemudian jangan langsung melakukan klik terhadap link yang dikirimkan jika Anda ragu-ragu. Pastikan misalnya Anda mengakses jalur yang secure, HTTPS dan seterusnya. Ya, itu dalam rangka mencegah agar jangan sampai metode phishing bisa mempengaruhi sistem keamanan. Nah, itu karena user itu banyak ya. Jadi kita tidak bisa memerintah itu harus begini, harus begitu. Nah, makanya nanti akan ada protokol pengamanan. Jadi setiap user, karena tadi ya di awal saya sebutkan yang paling lemah itu adalah user, maka perlu sekali mendapat perhatian khusus terhadap pemakai sistem. Itu yang menjadi penting. Metode yang berikutnya adalah walling attack atau memancing paus. Nah, teknik ini targetnya adalah korban dengan jabatan yang tinggi atau memiliki peran penting di perusahaan. Maka ketika orang yang punya kekuasaan tinggi ini sudah dalam pengaruh atau sudah Anda kuasai, maka ya mudah saja untuk mengeksplor seluruh sistem karena Anda sudah pegang pausnya istilahnya. Sudah pegang orang yang memiliki kekuasaan tertinggi. Serangan ini bisa macam-macam. Ya, dengan cara memanfaatkan informasi yang beredar. Contohnya misalnya nama, jabatan, relasi. Itu kan sering orang tuh pasang di Facebook ya, namanya lengkap dengan jabatannya, kerja di mana. Ya, kemudian posisinya apa, kewenangannya. Mereka mengumbar data-data yang sebenarnya itu data sensitif. Nah, kemudian mereka umbar di media sosial. Nah, ini tentu sangat riskan bagi keamanan sistem. Karena begitu orang ya, nama lengkap, jabatan, kemudian perusahaan, dan seterusnya, terpampang di media sosial, maka orang bisa dengan mudah mengaku-ngaku, oh ini dari namanya A, memberikan email kepada relasi, tolong saya begini, dan seterusnya. Nah, ini tentu sangat berbahaya. Maka orang-orang yang memiliki jabatan penting itu punya protokol, punya standar untuk berbagi informasi di media sosial. Mereka harus mengikuti aturan yang ketat. Gak boleh memasang nomor handphone, gak boleh memasang ini, dan seterusnya. Ya, kemudian hal ini bisa dicegah dengan cara buat klasifikasi informasi berdasarkan tingkat kepentingan. Ya, kalau di dalam perusahaan misalnya ada sangat rahasia, kemudian informasi rahasia, kemudian informasi yang boleh dikonsumsi oleh khalayak umum. Jadi perlu ada klasifikasi informasi. Kemudian jangan terlalu mengumbar data pribadi pada akun sosial media. Nah, nanti seiring waktu kalau Anda memiliki jabatan-jabatan yang penting, maka Anda akan mulai sadar bahwa mengumbar data di media sosial itu riskan dan terlalu berbahaya karena bisa jadi Anda akan menjadi sasaran target dari social engineering. Berikutnya ya, pretexting nanti Anda bisa baca lebih lanjut. Ini biasanya
menggunakan metode skenario, cerita lah. Kemudian bisa dilakukan aksinya melalui telepon atau email dan seterusnya. Ini sudah ter apa terencana sedemikian rupa. Keberhasilannya itu tergantung bagaimana seorang pelaku social engineering meyakinkan korbannya. Nah, pencegahannya tetap tenang dan berpikir rasional, kemudian ambil jeda waktu untuk membangun kepercayaan, biasanya kalau lewat telepon ya. Kemudian verifikasi kebenaran terhadap informasi yang didapat. Contohnya begini, contoh yang real yang pernah sering dihadapi orang, yang sering terjadi, yang mungkin Anda pernah dengar. Tadi ya, korban penipuan. Ya, misalnya Anda tahu-tahu dapat kiriman surat ke rumah dari Unilever misalnya, lengkap dengan KTP Anda. Ya, lengkap dengan informasi yang sepertinya meyakinkan bahwa Anda pemenang undian. Ya, kemudian semua informasi itu valid, seolah-olah valid. Nah, untuk mencegah itu, Anda perlu berpikir rasional. Saya pernah ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah menjadi korban pretexting seperti ini. Waktu itu saya sedang belanja ke toko gitu ya. Tahu-tahu saya di depan toko itu diajak komunikasi sama kayak semacam SPG lah, yang dia menunjukkan sebuah media nasional, koran, media cetak, koran nasional, iklannya besar, setengah halaman, iklan besar, iklan bener, di media bener. Dia mengatakan, Pak, ini ada event dari perusahaan kami, perusahaan yang sangat dipercaya. Dicetak di media nasional lagi. Bapak silakan mengambil undian, tidak kita pungut biaya apapun. Ya, saya ya oke lah, saya coba ya ambil. Kemudian saya buka dan saya mendapatkan undian. Saya mendapatkan undian berupa sebuah motor waktu itu. Yang meyakinkan pelakunya ini seolah-olah amazing gitu. Bapak, waduh begini. Bapak beruntung Pak, Anda mendapatkan undian ini. Waduh, saya ikut senang dan seterusnya. Memang sudah di action itu sudah dilatih. Kemudian saya diminta datang ke kantor. Tidak diminta uang pada saat itu. Saya diminta datang, Pak. Silakan datang ke kantor kami dengan saya deh. Nanti kita akan mengambil hadiahnya di kantor. Saya nurut saja waktu itu, saya nurut. Saya diajak ke daerah mana ya itu? Sebelahnya Akpol, saya lupa ingat, udah lama. Ikut ke mobil saya, sampai ke sana, bener, kantornya besar. Kantornya besar, ada resepsionisnya. Memang dibuat benar-benar meyakinkan. Terus pada waktu saya datang, saya dikasih ucapan selamat. Selamat ya Pak, Anda beruntung begini. Kemudian saya diminta masuk ke ruangan manajer. Saya sudah mulai agak curiga. Di situ dipasang, ada motor beneran yang sudah dipita, ada meja resepsionis, ada karyawannya yang sedemikian rupa lah meyakinkan. Kemudian saya diajak masuk ke ruangan manajer. Saya mulai curiga karena ada ruang tengah yang kosong. Ini kantor tapi ruang tengah gini nggak ada apa-apanya. Saya mulai curiga. Kemudian saya masuk ke dalam ruangan itu. Dengan meyakinkan sang manajer ini, mulailah dia membangun narasi-narasi. Saya sebenarnya waktu itu tergiur juga. Bapak harus begini, menandatangani surat. Saya mulai agak ragu, ada surat di atas materai. Kemudian saya mulai berpikir ya, oke begini, saya mau. Saya telepon. Saya telepon dulu. Saya berikan waktu saya telepon. Saya keluar dari ruangan itu, kemudian saya browsing. Ternyata ada beberapa informasi, saya kena penipuan. Ya. Tetapi karena saya sudah di kandang macan nih istilahnya kan. Saya tidak bisa langsung serta-merta marah-marah kan. Ya saya bisa dipukulin lah misalnya begitu ya. Saya kemudian masuk dengan pura-pura masih tetap sebagai korban. Ya, saya juga mulai berpikir, saya harus menipu mereka juga. Saya ini jadi korban, hampir jadi korban. Maka saya harus menipu mereka agar saya bisa keluar dari ruangan itu. Ya, dengan cara meyakinkan juga, saya juga mulai melancarkan aksi tipu saya. Saya kemudian balik menipu orang ini untuk dalam rangka saya lepas dari
kantor itu. Kemudian akhirnya berhasil, saya keluar, ya sudah saya cuekin. Itu sangat-sangat meyakinkan dan saya hampir saja menjadi korban. Maka berpikir rasional itu penting. Nah, itu metode pretexting. Kemudian berikutnya adalah baiting. Biasanya ini memanfaatkan rasa ingin tahu korban. Kebanyakan dari kita itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Karena rasa ingin tahunya tinggi itu biasanya melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Misalnya Anda ingin film gratis, kemudian seterusnya. Kemudian Anda diarahkan untuk mendownload software yang ternyata di dalamnya sudah ada aplikasi yang akan menginfeksi komputer dengan malware. Ya, pencegahannya hindari situs download yang tidak resmi, misalnya film, musik, software dan lain sebagainya. Bahwa Anda tahu film, musik, software ini berlicense. Anda untuk mengakses harus membayar. Jika ada yang menawarkan gratis dan seterusnya, maka Anda harus mulai waspada. Siapa tahu di dalamnya ada malware yang siap menginfeksi komputer Anda dan seterusnya ya. Ya tentu saja gunakan produk yang asli. Metode berikutnya adalah TED Talk atau berbicara layaknya ahli. Ini banyak sekali orang yang berpura-pura sebagai orang yang mahir ya, kemudian menawarkan bantuan dan seterusnya. Ya. Pencegahannya jangan mempercayai layanan online. Kemudian gunakan metode two-factor authentication atau dua kali autentifikasi password, biasanya begitu. Berikutnya adalah neuro-linguistic programming. Ini juga metode social engineering yang cukup banyak dipakai. Metodenya dengan cara yang pertama mengumpulkan informasi. Sebelum beraksi, para pelaku biasanya mencari informasi seputar target. Informasi ini akan menjadi bekal untuk membangun hubungan pada tahapan berikutnya. Misalnya, Anda mungkin pernah ya ketemu, Anda namanya ini kan, misalnya ini teknik-teknik mendekati seseorang. Kok tahu? Orang ini kok tahu informasi tentang saya? Apa dia kenal saya? Kok dia perhatian? Nah, dan seterusnya. Padahal itu dalam rangka membangun rasa percaya. Dia sudah mengumpulkan informasi duluan nih. Kemudian mulailah dia membangun rasa percaya. Oh, ini orang ini dekat misalnya. Oh, kenal. Oh, ini tahu. Oh, ini mesti orang baik-baik dan seterusnya. Nah, itu setelah korban percaya, maka dia akan lebih mengeksplorasi rasa kepercayaannya. Tadi yang menunjukkan seperti yang tadi saya alami, iklan yang benar dari media nasional, kemudian dia mengungkapkan emosi yang seolah-olah amazed gitu ya, seolah-olah merasa larut dalam kebahagiaan dan seterusnya. Maka orang akan makin percaya. Nah, setelah percaya itu, maka itu kunci kemudian untuk mengeksploitasi dan mengeksekusi korban. Maka perlu berpikir rasional. Itu yang paling penting. Ya, metode social engineering selanjutnya adalah sex sell. Ya, ini metode memanfaatkan ketertarikan gender. Ya, tadi yang saya kemukakan di awal, kalau Anda punya pacar biasanya terbuka ya semuanya, informasinya nggak ada yang tertutup. Kemudian membuat atau memberikan kepercayaan yang ekstra, padahal itu Anda hanya dimanfaatkan. Maka hati-hati ya, ada ketertarikan terhadap lawan jenis, bisa jadi Anda akan dieksplorasi, kemudian membocorkan informasi yang seharusnya tidak boleh, dan seterusnya. Dan ketertarikan ini luar biasa. Makanya kalau Anda pernah lihat film-film sci-fi itu ya, itu peretas atau hacker itu kan kadang yang kalau pas laki ya dia ganteng, keren. Korbannya perempuan. Nah, itu metode kuno yang sebenarnya sangat efektif kalau kemudian korbannya ini memiliki rasa tertarik terhadap lawan jenis. Nah, tadi semuanya itu yang bisa ditangkal dengan rasionalitas. Jadi Anda sebagai pemakai sistem, Anda harus gunakan akal sehat.
gunakan akal sehat. Itu yang kunci yang paling penting. Nah, kemudian target social engineering ini siapa sih? Nah, target-target ini biasanya resepsionis. Resepsionis karena apa? Kenapa kok resepsionis? Karena resepsionis ini berhubungan dengan banyak orang. Berhubungan hampir dengan semua orang. Maka tidak akan ada kecurigaan. Mana yang pelaku social engineering, mana yang orang biasa, kan tidak pernah curiga karena mereka menghadapi semua orang. Kemudian berikutnya adalah pendukung teknis dari divisi teknologi informasi. Nah, ini juga menjadi sasaran, menjadi target. Karena mereka memiliki akses, memiliki akses ke dalam sistem. Pendukung teknis ini misalnya ya tukang servis, AC dan seterusnya. Mereka punya akses masuk ke ruangan direktur, masuk ke ruangan bos. Tukang telepon misalnya. Mereka juga punya akses ke ruangan yang memiliki tingkat security tinggi. Nah, itu juga bisa jadi menjadi sasaran pelaku social engineering. Berikutnya, targetnya adalah administrator sistem atau pengguna komputer. Nah, ini tentu saja yang paling dekat dengan sistem adalah administrator. Maka, seorang administrator harus cermat ya, tadi ya, teknik-teknik yang di atas, sales, Excel, kemudian yang lain-lain tadi. Maka, kalau Anda memiliki posisi sebagai administrator sistem, maka teknik-teknik yang tadi harus Anda pahami. Jangan sampai Anda jadi korban. Karena kalau seorang administrator sistem menjadi korban, maka ya sudahlah, wassalam. Dia bisa membocorkan rahasia, dia bisa membocorkan password, dia bisa membocorkan semua dokumen penting dari sistem yang dia administratori. Nah, itu bahaya. Itu juga target yang sangat menjadi buruan. Berikutnya adalah mitra kerja atau vendor perusahaan yang menjadi target. Nah, ini juga riskan kalau perusahaan Anda misalnya membayar jasa konsultan teknis misalnya. Anda membayar jasa keamanan sistem ya dalam hal ini. Kemudian mereka menginstal keamanan dan segala macam. Kemudian orang ini jasa ini dieksplorasi atau dieksploitasi oleh pelaku social engineering. Maka itu sangat berbahaya. Karena bagaimanapun vendor di luar perusahaan Anda ini kan memiliki kunci juga. Memiliki kunci keamanan di perusahaan yang meng-hire mereka atau mengkontrak mereka. Nah, ini tentu saja ya berbahaya ya. Karena kita nggak pernah tahu. Maka misalnya Anda terpaksa melakukan kerjasama dengan mitra atau dengan vendor yang lain, harus ada butir-butir kesepakatan, kemudian pada saat handover penyerahan harus ada modifikasi misalnya ya, yang hanya diketahui oleh perusahaan Anda. Vendor sudah tidak bisa masuk lagi. Jadi misalnya, oh ini password adminnya ini ya Pak, nah, maka ketika dia sudah handover, sudah menyerahkan, password adminnya harus diganti. Misalnya ini contoh sederhananya. Atau misalnya ada hal-hal yang memang Anda harus rubah agar vendor itu tidak bisa lagi mengakses sistem yang Anda bangun. Itu harus direncanakan. Jadi jangan sampai Anda misalnya membuat program ke orang lain, ternyata program ini bisa dihandle orang dari luar. Kalau mereka kecewa atau mereka bisa jadi korban dari target social engineering, maka mereka akan bisa masuk ke sistem Anda dengan mudah. Target berikutnya adalah karyawan baru. Nah, karyawan baru ini menjadi target sasaran social engineering yang sangat mudah ya, karena dia belum begitu paham. Misalnya, dia tidak kenal manajernya atau direkturnya. Kemudian Anda datang berpura-pura sebagai direktur. Karyawan baru ini kan nggak ngerti. Oh iya Pak, padahal sebenarnya direkturnya bukan Anda. Hanya karena dia tidak tahu siapa direktur utamanya, maka dia bisa menjadi target social engineering. Kalau perusahaan besar itu memang mungkin ya terjadi. Karyawan baru nggak kenal direkturnya siapa. Mungkin tahu namanya, nggak kenal mukanya, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Karena target-target itu tadi yang sangat mungkin dieksplorasi oleh pelaku social engineering. Terus kemudian bagaimana cara pencegahannya? Karena tidak ada patch ya, tidak bisa di-upgrade nih.
Maka yang paling penting training atau pendidikan bagi bagi orang-orang yang rentan menjadi target. Perlu di-training, perlu diberikan pencerahan, diberikan pengajaran tentang bagaimana cara menggunakan sistem yang aman dan seterusnya. Kemudian password selesai, terapkan mekanisme password yang kompleks. Jadi nggak boleh user hanya passwordnya tanggal lahir. Kalau mereka user kemudian hanya menggunakan tanggal lahir, harus ditolak. Menggunakan nama orang tua, nama anak, nama belakang, alamat rumah, nggak boleh ya. Misalnya begitu. Password policy harus nggak boleh yang kayak gitu. Harus kompleks, mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, tanda baca. Nah, itu yang biasanya dilakukan untuk mengamankan password. Kemudian membuat panduan operasional. Ini ya penting. Ini juga penting ya, operasional guidelines. Jadi panduan kerja untuk membuat karyawan benar-benar memahami tugas dan fungsinya. Tugas dan tanggung jawab dari setiap operator dari sistem. Jadi jangan sampai dia nggak tahu, nanya-nanya orang lain, terus kemudian harus sharing password, sharing user, dan seterusnya. Itu yang sering ya dialami oleh pemakai sistem. Mereka biasanya password itu berbagi. Passwordku ini ya, aku nggak masuk pakai userku ini, passwordku ini. Dan itu sangat riskan tentu saja. Bagaimana mungkin Anda mempercayakan tanggung jawab Anda kepada orang lain? Kalau orang lain itu salah, siapa yang menjadi orang yang pertama kali harus bertanggung jawab? Misalnya Anda teller sebuah bank, ada username dan password. Atau Anda kasir sebuah bank, username dan password diberikan. Kemudian Anda serahkan username dan password ini ke orang lain. Pada saat Anda tidak masuk, misalnya ya, berhalangan hadir, orang lain ini masuk dengan user dan password Anda. Kemudian dia melakukan transaksi yang melawan hukum. Siapa yang pertama kali harus bertanggung jawab? Tentu yang punya password, punya user dan password. Padahal sebenarnya bukan Anda yang melakukan, tapi tidak bisa. Harus Anda yang bertanggung jawab, karena password dan user dan password itu kunci masuk ke sistem. Siapa yang melakukan perubahan menggunakan akun itu, maka pemilik akunlah yang harus bertanggung jawab. Maka itu harus menjadi perhatian ya bagi pelaku atau bagi pengoperasional sistem. Contohnya seperti tadi. Kemudian physical security policy. Jadi di samping pengamanan itu tadi, perlu adanya mengamankan area secara fisik. Jadi misalnya jangan sampai ada port USB yang bisa dipakai. Komputer nggak boleh masukin flash disk ke dalam komputer, karena begitu masuk kita nggak pernah tahu nih flash disk membawa virus atau enggak. Flash disk kan bebas. Maka Anda copoti semua nih port USB-nya. Nggak boleh. Misalnya seperti itu. Kemudian nggak boleh ada CD, nggak boleh ada disket, dan seterusnya. Yang bisa memungkinkan untuk masuknya program dari luar ke dalam sistem. Contohnya seperti itu. Atau ruangan-ruangan tertentu untuk bisa masuk harus menggunakan security tertentu, kode akses tertentu. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian terapkan akses privilege. Jadi user yang berbeda itu memiliki kewenangan atau privilege yang berbeda dalam mengoperasionalkan sistem. Jangan sampai cuma user begitu masuk bisa mengoperasionalkan semua sistem. Harus ada batasan-batasan mana yang berhak, mana yang tidak, meskipun dia sudah masuk ke dalam sistem. Yaitu istilahnya otorisasi. Jadi ada dua ya, masuk itu autentikasi, bahwa orang yang menggunakan password dan user ini otentik bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian untuk bisa mengoperasionalkan isi dari sistem itu, maka perlu adanya otorisasi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa bedanya autentikasi, autentifikasi, dan otorisasi? Maka Anda bisa membedakan ya, kalau autentifikasi itu mengidentifikasi siapa yang berhak masuk ke dalam sistem. Berhak masuk dulu gitu ya. Itu autentikasi atau autentifikasi biasanya. Kemudian setelah masuk, boleh melakukan aktivitas apa saja, itu namanya otorisasi. Ya,
boleh misalnya mencairkan uang, boleh mengakses ruangan ini. Nah, itu otorisasi. Bedanya di situ. Autentikasi dan otorisasi. Nah, ini masuk dalam ranah access privilege. Berikutnya, untuk mencegah social engineering adalah incident response system. Ya, jadi harus ada prosedur yang Anda buat. Bagaimana jika ternyata sistem kemudian berhasil diretas? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu juga harus menjadi perhatian bagi pelaku sistem security. Jangan mencegah-mencegah, begitu kebobolan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, begitu ada masalah bingung mesti ngapain. Maka pelaku sistem security yang baik harus memiliki respon terhadap kejadian. Jadi misalnya ada kejadian sistem berhasil diretas, apa yang harus dilakukan? Misalnya shutdown, misalnya kemudian merecovery dari backup yang sudah ada dan seterusnya. Nah, itu masuk kategori incident response system. Itu nanti di akhir-akhir kuliah kita akan bahas lebih detail ya tentang incident response system ini. Berikutnya adalah background check dan proper termination process. Ini biasanya untuk mengangkat karyawan yang akan diserai tanggung jawab tingkat tinggi terhadap keamanan, itu harus dilakukan pengecekan terhadap latar belakangnya. Pergaulannya bagaimana, kemudian sosial medianya seperti apa. Orang yang sering mengumbar informasi yang nggak jelas tentu menjadi pertimbangan khusus. Jangan sampai perusahaan menyerahkan keamanan tingkat tinggi kepada orang yang seperti ini. Nah, jadi kalau Anda nanti punya cita-cita ya jadi pelaku sistem security, maka dari awal Anda harus mulai mempola diri. Jangan lebay lah istilahnya anak sekarang ya. Jangan sedikit-sedikit mengumbar rahasia, sedikit-sedikit memposting informasi yang nggak jelas. Karena bisa jadi itu akan dijadikan pertimbangan. Nah, itu menjadi track record perilaku Anda yang akan dipertimbangkan ketika Anda akan diserai tanggung jawab di bidang security yang tinggi. Jangan sampai perusahaan beresiko di kemudian hari mempekerjakan orang-orang yang berkarakter ternyata karakternya tidak secure. Gitu. Nah, berikutnya classification of information. Jadi tadi di awal sudah saya singgung. Jadi informasi yang beredar itu juga harus diklasifikasikan. Tidak semua informasi rahasia itu bisa disebarkan ke semua level karyawan. Nah, jadi kalau Anda nanti punya perusahaan, itu harus dipilah-pilah mana informasi yang boleh dikonsumsi publik, mana informasi yang boleh dikonsumsi level staff, admin, atau kemudian level informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh manajer ke atas dan seterusnya. Itu adalah contoh classification information dalam rangka pencegahan social engineering. Oke, jadi sampai sini materi tentang social engineering. Anda bisa mengeksplor lagi lebih jauh, tentu ini hanya gambaran sekilas tentang bagaimana social engineering itu karakternya, kemudian targetnya, kemudian bagaimana cara menghindarinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.